Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Suciati Saliman yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa sehat, dientengkan langkah kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa ketemu di Masjid Suciati Saliman ini untuk belajar ilmu agama yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam dan sholawat marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Bapak Ibu sekalian, maka marilah acara ini kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kedatangan guru kita Kiai Haji Hamdan Yusuf Humaidi, yang pada sore hari ini beliau akan membawakan tema tentang kunci meraih kemenangan di bulan Ramadan. Untuk persingkat waktu, marilah kami sampaikan pada Al-Mukarram Bapak Kiai Hamdan Yusuf Humaidi secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal mu'minin wal muslimin was-shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Takmir Masjid Suciati Saliman beserta jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang semoga kehadiran kita di majlis ini dicatat untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa pula semoga berbagai macam amaliyah ibadah yang kita lakukan di bulan ini sampai detik ini dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kunci meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk untuk mendapatkan kemenangan, maka terlebih dahulu kita harus tahu betul kemenangan apa yang akan kita peroleh. Jangan-jangan kita berserukan raih kemenangan, raih kemenangan, raih kemenangan, tapi ternyata tidak tahu kemenangan opo kuwi. Iya kan? Kalau kemenangan balapan itu berarti bersaing. Kalau kemenangan yang dimaksud adalah dengan godaan berarti berperang, karena berperang melawan setan. Kita tentukan dulu, hari ini kita mau cari kemenangan model apa? Seperti partner bersaing
atau mungkin akan mengalahkan, atau pencapaian. Nah, ini penting. Di awal Ramadan ini penting. Kemenangan yang model apa yang kita raih? Capaian atau berpartner, ataukah kemenangan dalam arti perang? Oke, kita mulai. Ada satu pernyataan ulama menyatakan al-bidayah lahiyan nihayah. Awal itu hakikat akhir. Awal itu menggambarkan hasil akhir. Jadi awal itu menggambarkan hasil akhir. Hasil akhir tidak jauh daripada awal permulaan. Anak yang lahir di tengah-tengah agama Islam, berkembang dengan pendidikan Islam, akhirnya berakidah Islam, beramaliyah Islam, pergerakannya pun juga Islam. Maka dia berhak sesuai dengan teologi Islam, berhak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memang lahir dari keluarga yang non muslim misalnya, berkembang dengan pendidikan non muslim pula, bergerak pergerakan juga non muslim, prosentasenya kecil mendapatkan hidayah daripada anak-anak yang memang lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Maka diambil kesimpulan bahwa untuk meraih satu kemenangan kita harus memperhatikan hal awal, yakni niat. Orang sering sudah bergelak salah niat. Kita jalan ke sini aja niatnya beda-beda. Ono sing rapenak tundang mosok ora teka. Wah, rapenak ya aku kenal Ada yang begitu. Ada yang maniman masjid gede kok orang sing ngramekke. Masjid segitu besarnya kok nggak ada, sudah disiapin makanan. Kasihan mubazir, ternyata hanya sampai kan mubazir. Ada yang kemudian betul-betul karena Allah memakmurkan masjidlah tanda keimanan kita. Karena tidak ada orang yang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Ini panggilan orang beriman. Kita berangkat karena kita beriman. Oh, ternyata masing-masing niatnya. Al-bidayah lahiyan nihayah, bahwa awal itu menggambarkan akhir. Maka kita termasuk pemenang ataukah justru kita itu orang yang gagal di awal dari niat kita? Kalau niatnya baik, mampu manajemen niat, maka sudah barang tentu amal kita akan selamat. Rasul mengatakan banyak orang beramal di pagi hari, sore sudah tidak ada amalnya itu. Pagi beriman, sore tidak membawa iman. Jangankan 1 bulan, pagi beriman, sore tidak beriman. Pagi menghujat, sore kadang dapat hidayah. Ibu-ibu misalnya, banyak ibu-ibu ini misalnya sebagian sing iki ora iki muga-muga amin Allahumma amin. Ngajine mantep, metu langsung gelendeng. Belum sampai rumah amal sudah hilang, setorkan ke orang lain. Tuh bayangkan, baru 1 langkah dari majelis, baru 1 langkah dari majelis sudah hilang, terhapus. Maka penting awal untuk meraih kemenangan adalah memperhatikan niat awal. Maka monggo kita betul-betul meniati. Makanya Rasul mengatakan mangkoma imanan, mangkoma ramadhana imanan, atas dasar iman. Wahtisaban, karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika
Alexander Zulkarnain. Beliau ini memerintahkan pasukannya, wahai pasukanku, pergilah kalian membawa perbekalan, berangkatlah sesuai dengan aba-aba pimpinanmu. Satu pesanku, jika nanti kamu masuk ke satu tempat, di tempat itu kau tidak bisa melihat cahaya, maka ambil yang engkau bisa, bawa yang engkau sentuh. Apa yang terjadi? Pasukan pun berangkat. Pasukan berangkat. Awal memakai kuda, berhari-hari, sampailah di sore hari satu rute yang mereka harus masuk, hutan yang kuda tidak mungkin bisa masuk karena tanahnya berlumpur. Singkat cerita, karena perintah inilah akhirnya pasukan pun meninggalkan kudanya, masuk hutan tidak membawa kuda. Mereka berjalan menyusuri hutan ini. Selepas dari hutan itu mereka menghadapi rute yang sudah tidak bisa dilihat lagi. Apa ya? Salah satu masuk, oh enggak apa-apa, aman. Karena malam gelap gulita, tidak ada cahaya sekelilingnya, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Pasukan ini terbelah. Bawa tas, ada yang sudah berhari-hari masak, pimpinan bilang apa? Rajanya bilang apa? Ambil, bawa apa yang kau temukan, apa yang kau sentuh. Kita udah capek berjalan, satu orang bilang begitu. Kita udah berjalan ini berhari-hari. Ini apa ini, mau kita masukkan ke tas? Orang ini bilang kalau kita ngikuti pimpinan, jangan-jangan pimpinan kita membawa kesesatan ini. Masa perjalanan begini kita hanya untuk membawa apa? Sesuatu yang kita tidak tahu. Akhirnya sebagian pasukan ini tidak menggubris pesannya raja. Dah, yang penting kita bisa selamat. Satu pasukan ini berjalan dengan cepat karena tidak membawa beban apa-apa, hanya tas saja. Pasukan yang kedua bilang sama temannya, piye? Nggawa ora? Ah piye yo? Nggawa lah. Daripada nggo piye-piye, sementing dia kan nggawa. Ah penak kan wis pesen nih, kita kan prajurit, kita bawalah. Masa enggak? Ya udah bawa. Kok nggo pira kowe? Aku sithik wae. Sampeyan ya, aku sithik wae. Akhirnya pasukan ini kan juga membawa tapi sedikit, perjalanan lebih terhambat sedikit. Karena ada beban sedikit. Pasukan yang ketiga sepakat, kita prajurit, kita diperintahkan apapun yang terjadi, kita harus patuh dengan pimpinan kita. Singkat cerita, tas itu pun dimasuki oleh barang-barang yang mereka sentuh, apapun, seperti batu dimasukkan, seperti kayu dimasukkan semua. Mereka keberatan, tas mereka penuh. Mereka berjalan pagi hari di waktu duha, ternyata sang raja ini sudah menghadang mereka di depan. Pasukan, yup, siap semua. Kemudian silakan buka tas kalian masing-masing. Yang pertama dibuka, ternyata tidak apa-apa, tidak bawa apa-apa. Maaf sang raja, perjalanan kami sudah lama. Perintah sang raja ini gak masuk akal. Perintah sang raja ini memberatkan kami. Kemudian kami prajurit, kami punya akal, kami berpikir daripada kami mati lebih baik tidak bawa apa-apa, tapi berjalannya selamat. Dibuka, sang rajanya diam. Oh iya, tidak apa-apa. Pasukan yang kedua, coba dibuka tasmu. Ternyata tasnya ini dibuka. Apa yang terjadi? Itu ternyata pasir mutiara semuanya. Mereka menangis.
penyesalan, kenapa tidak aku penuhi tasku? Andaikan ku penuhi, kayalah aku, tak usah jadi prajurit lah aku. Mereka hanya membahas sedikit. Itu untukmu, pulanglah untuk keluargamu. Nangis mereka, mohon maaf sama sang raja. Itu hasilmu, ketaatan terhadap pemimpin. Yang ketiga dibuka, mereka menangis juga semaut. Tahu semaut? Pingsan. Karena mereka tak percaya. Ternyata batunya juga emas, mutiara juga mutiara yakut yang sangat luar biasa. Bawa pulang, aku tidak akan mengambil sedikit pun. Sama masuk Ramadan juga demikian. Lihatlah seorang prajurit, pasukan prajurit yang taat dengan pimpinannya, dia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Ini yang perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Ramadan Allah, yang menjadikan pahala Allah. Sekarang jangan bingung, lalu kemenangan seperti apa yang kita petik? Maka kita perlu mengidentifikasi tujuan kita. Ketika kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan menyusun misi-misi kita. Karena visi itu seperti pulau di seberang lautan. Dan misi adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk sampai ke negeri harapan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk mencari kemenangan di bulan Ramadan, kita harus tahu dulu Ramadan itu apa. Jangan-jangan kita berteriak Ramadan sendiri tidak tahu. Tahunya Ramadan itu bermakmur, benar. Ramadan itu apa kira-kira? Ramadan kira-kira apa nih Ramadan ini? Kita sering kan, kemenangan Ramadan, kita muliakan Ramadan. Ramadan itu apa? Tak terpikirkan kadang-kadang Ramadan itu apa? Ayo Ramadan itu bulan setelah Sya'ban, kemudian Ramadan, setelah Ramadan Syawal. Bilangnya begitu jawabannya. Enggak salah sih. Enggak salah. Cuma untuk mencapai tujuan ya agak jauh, karena pengertian Ramadan aja enggak tahu. Alapi untuk mendapatkan yang di dalamnya. Wong Ramadannya seperti apa enggak tahu kok. Jangan-jangan saya jenengan termasuk ini yang begitu. Termasuk yang tidak pernah tahu Ramadan. Hanya mendengar kata Ramadan. Oke. Ramadan itu terdiri dari beberapa huruf. Beberapa ulama menafsirkan rohnya adalah rahmatun. Ketika kita ingin memperjuangkan kemenangan, kemana apa? Pertama, kemenangan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu tidak akan turun kecuali di tengah-tengah mereka yang rukun, yang damai. Hari ini kita sering masuk Ramadan sudah ribut, saling menjelekkan. Perbedaan itu biasa. Khilaful ummati rahmatun. Justru untuk memajukan umat ini ada perbedaan, tapi bukan saling bermusuhan, bukan saling menjelekkan. Kan sering kita begitu masuk Ramadan yang adalah perdebatan. Ada ustadz pakai Sayyidina, hati-hati ke ustadz NU wi. Sing ora NU ndak mau. Ada ustadz bilang Allahumma sholli ala Muhammad, bagi Muhammadiyah wi. Sing NU ndak mau. Apa untungnya berdebat Allahumma sholli ala Muhammad dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Untungnya apa? Enggak ada untungnya. Damai, harus rukun. Masuk misalnya seperti kemarin, masuk Ramadan. Ramadan itu dua metode dipakai oleh pemerintah. Satu metode hisab, menghitung, ya kan, memperkirakan. Tapi walaupun kita memperkirakan sesuai dengan petunjuk Rasul, harus melihat endingnya seperti apa. Kita boleh menghitung dengan kemampuan kita, tapi kita lihat sesuai enggak hitungan kita.
Kemarin sore 2 bulan panitia menghubungi saya. Setiap minggu panitia mengingatkan saya. Bahkan pagi hari panitia mengingatkan saya lagi. Setengah 5 saya tunggu jamaah, jam 4 saya berangkat, padahal hanya 3 kilo. Apa yang terjadi? Saya sudah mempersiapkan, sudah sekondisikan biar mungkin, turun asar sudah ganti pakaian, siap untuk berangkat. Hitungan saya harusnya benar kan, hanya 3 kilo, setengah jam sak macet-macetnya Jogja, setengah jam tetap sampai. Iya kan? Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi begitu saya sudah dengan penampilan siap untuk datang ke majelis, tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Kiai nggih, Pak Budi dah nggih, sudah lama tidak ketemu. Ketemu terakhir sebelum Covid, kepingin saya ngisi acara syawalan di Magelang. Bayangkan 2 tahun yang lalu ketemu, sekarang Covid sudah mulai mereda, ingin saya datang sana kembali, jauh dari Magelang. Apa saya tinggal? Gak mungkin kan? Akhirnya saya terima dulu. Apalagi ini Pak Budi ini tetangga pondok saya waktu saya mondok di Magelang. Gak mungkin kan? Kemudian saya tinggal. Akhirnya beramah tamah dulu. Beramah tamah karena lama tidak berjumpa, kenangannya banyak, pengennya tamu lama. Masa tamu mau diusir? Akhirnya ya sudahlah. Ini yang terjadi. Kita hanya bisa merencanakan. Tetapi endingnya kodok kodarnya lah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 3 kilo ternyata meleset perkiraan saya. Akhirnya sampai jam 5 kurang seperempat baru sampai sana. Dia biasanya tidak pernah saya terlambat. Seperti tadi saya juga nggak terlambat, alhamdulillah setengah 5 udah sampai sini ya Pak. Perhitungannya mateng, dilala. Kadang-kadang ya bener meritung winning, ya kadang-kadang salah. Maka untuk mengantisipasi kesalahan itu penting kita ru'yah kata Rasulullah. Didelok, ketok poso, ra ketok ojo, ngitung kudu. Karena ru'yah tanpa hisab ditolak ru'yahnya. Tapi hisab tanpa ru'yah biasanya menghantar kesombongan. Kita jangan putaran matahari, putaran rembulan. Hari besok seperti apa kita nggak tahu kok. Jenengan nanti mau seperti apa perjalanannya, jenengan nggak akan pernah tahu. Bisanya hanya merencanakan, bisanya hanya mengikhtiarkan. Maka langkah pemerintah ini menurut saya sudah benar. Hisab dipakai, ru'yah juga dipakai. Karena 2 metode ini bukan saling melemahkan. 2 metode ini saling menguatkan. Saling menguatkan. 2 metode saling menguatkan, saling menyempurnakan. Bayangkan kalau hanya ru'yah tidak hisab ditolak. Gak boleh orang percaya ru'yah tanpa hisab. Tapi hisab saja tanpa apa? Tanpa ru'yah bisa jadi salah. Pernah ada beberapa tahun yang lalu, bulan itu terlihat dari timur apa dari barat? Terbitnya dari timur atau dari barat? Dari mana? Lu kok bingung? Bulan itu terbit dari timur apa dari barat? Bulan. Kalau matahari dari timur. Kalau rembulan dari barat. Moko nek bodo ki kulon sik. Bukan wetan sik. Nek buka kita buka. Itu timur dulu. Australia baru Indonesia. Tapi kalau bulan barat dulu menuju ke timur. Bisa jadi yang barat itu sudah melihat, timur belum. Di sana terlihat sudah 3 derajat misalnya. Menurut ahli hisab bisa dilihat. Di timur baru 2 atau 1 derajat, belum bisa dilihat. Maka sini harus menyempurnakan. Yang sana beni bodoh. Sama kalian dengan Australia hari ini mungkin. Jam sekian sudah mulai OTW mau berbuka. Jenengan lebih barat nggak boleh ikut yang wetan. Tapi bisa jadi bareng. Misalnya di Mekah sana terlihat sudah 8 derajat. Malam 30-nya. Sana bodoh kene telu. Berarti bareng. Kalau orang mengfenomenakan harus raharia bersama poso kabeh sak donya bareng itu justru bodoh. Karena perputaran 6 bulan tidak bisa begitu. Memang ada perbedaan.
Dulu pernah Mekah belum bodo, Indonesia wis bodo. Wis nyembelih kurban. Bayangkan, sing kulon urung bodo, wetan gak wis bodo. Siapa yang tanggung jawab hewan kurban itu? Penting ini ya. Penting memadukan dua metode ini. Antara apa? Hisab dan juga ru'yah. Agar apa? Hasilnya sempurna. Oke, lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu tidak turun di tengah-tengah orang yang bertikai. Berbeda boleh, bersaing boleh, tetapi tidak boleh meninggalkan ukhuwah. Jangankan kita orang yang biasa-biasa, saudara-saudara, Rasulullah pernah berdoa, nggak turun hujan, rahmat nggak turun. Akhirnya malaikat turun, ono kayak umatmu sing sudah berkela, sudah ribut, hanya nggak turun rahmatnya. Maka kalau kita ingin memperoleh rahmat di bulan Ramadan ini, ayo bukakan hati kita untuk bisa menerima perbedaan. Justru indah perbedaan itu. Warna masjid ini lihat, putih kabeh ra. Nah, koyo ambulan. Iya kan? Ada ornamennya bagus kan? Jadinya dipadukan dengan baik. Ketika ditata dengan bagus, masjid ini bagus. Sekarang saya kan Jogja, masjid apa? Suciati Saliman. Siapa nggak kenal? Karena perpaduan pembangunannya yang bagus. Ada warna keemasannya, ada warna putih, ada warna dasar yang bagus, karpetnya merah. Kalau jenengan panitia putih semua, nggak enak ini. Harus mau warna kok putih, kayak masuk ambulan. Iya enggak? Perbedaan itu harus, tapi harus dikelola dengan baik. Agar apa? Rahmat Allah ini turun. Rahmat Allah ini turun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya membaca berita tentang kemunduran Indonesia. Cara pandang mundur, hari ini Indonesia maju apa mundur? Indonesia maju apa mundur? Mundur. Oke, kita buktikan mundur apa enggak. Ketika Presiden Soekarno turun dari presiden, orang miskin di Indonesia berapa persen? Ada yang ingat ilmu sejarah? Ketika Hindia Belanda menjajah Indonesia, 90% orang Indonesia miskin semuanya. Merdeka punya profesor enggak Indonesia? Ayo ngacung, ada yang tahu profesor siapa Indonesia merdeka? Enggak ada profesor sebelum Indonesia merdeka, enggak ada. Hari ini sampai cari profesor sudah banyak, alhamdulillah. Sudah banyak. Ulamanya banyak, profesornya juga banyak. Pak Harto turun digantikan sampai kepada Pak SBY, sama-sama tentara. Pak SBY yang dibilang katanya lambat membangunnya dan sebagainya. Tapi ternyata turun data, angka kemiskinan juga turun sampai 12%. Hari ini kita bilang berat ini masa Pak Jokowi ini, berat ini. Wah, biasa apa larang. Nyatanya udah tuku motor anyar-anyar jadi tukoni terus. Mobil, setiap mobil yang ke Indonesia laku juga ternyata. Mahal ya tadi saya buka bersama malah yuk tambah makmur. Ternyata data menyatakan kemarin sebelum Covid Indonesia miskin, yang miskin di bawah 8% nasional. Hari ini naik lagi karena profit. Karena apa Covid? Sekitar 9%. Maju apa mundur? Indonesia tetap maju. Indonesia tetap maju. Saya kemarin setiap Kamis saya kajian di Polda. Ternyata yang sholat di Polda banyaknya luar biasa. Polisi sekarang banyak yang sholat ternyata. Polisi banyak yang sholat. Bahkan di kepolisian Polda, Masjid Polda, DIY itu, subhanallah. Setelah sholat saya ada zikir semua, nggak ada yang bubar. Setelah itu sebelum sholat, setelah azan baca sholawat mengagungkan Rasulullah, baca sholawat dia. Maju apa mundur kepolisiannya? Maju. Oke lah.
Ada perbedaan, kesampingkan. Boleh kita berbeda dalam rangka untuk maju, bukan untuk saling menyalahkan, bukan saling untuk merendahkan, bukan saling untuk menghabisi, tapi saling menutup kekurangan. Insya Allah rahmatnya turun. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Ramadan mim. Keduanya huruf apa? Mim. Mim itu singkatan maghfirah. Di bulan ini Allah bukakan maghfirah yang sangat luas bagi mereka yang memang berdosa, punya target. Punya target. Dulu ada seorang ulama. Awalnya dia seorang jalanan. Setiap hari melakukan hal-hal yang tidak etis. Hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Aneh ini pemuda ini. Setelah masuk Ramadan, pemuda ini berganti penampilan, berganti perilaku. Sang pemuda ini tiba-tiba rajin beribadah, tiba-tiba meninggalkan kebiasaan buruknya. Totalitas beribadah dia. Wah, saya menang masjid. Ditanya sama orang, "Wih, kok dengarin sampean iki? Biyen-biyen ketoke ra ngene, ra orang suciati ya. Kok sekarang kamu sergap sekali?" Kata sang pemuda, "Menurut guru saya, bulan Ramadan memnya adalah maghfirah. Allah bukakan pintu maghfirah. Dosaku banyak, kesalahanku tidak bisa dicatat lagi saking banyaknya. Tapi saya yakin bulan ini bulan maghfirah. Saya ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ubah penampilan saya ubah perilaku saya ubah kebiasaan saya." Akhirnya sampailah di penghujung Ramadan, masuk ke Syawal, orang ini pun meninggal dunia. Para ulama setempat bermimpi dia sudah di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah ini adalah penghapusan dosa. Allah membuka departemen sangat banyak. Orang untuk memperoleh maghfirah dari Allah itu tidak harus beristighfar. Istighfar itu hanya salah satu jalan. Tapi ada departemen-departemen yang Allah buka tanpa kita istighfar pun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Membaca tasbih misalnya. Ndak usah baca istighfar, angger maca tasbih terus ya dingapura bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu diantara selain istighfar yang ketika kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita biasakan tanpa kita memohon ampun kepada Allah pun dosa yang dilakukan akan sedikit demi sedikit dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Poso Ramadan, angger poso kan tekan sore di ngapura. Salat istiqomah tanpa beristighfar pun ketika kita istiqomah mendawamkan salat 5 waktu dengan baik, insya Allah sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra terus mim Ramadan dot maknanya daun itu adalah
sinar yang begitu cerah, sinar yang suci, daud. Dan mendapatkan daud. Selesai Ramadan, dosa-dosa kita diampuni Allah. Selesai Ramadan, nuktah-nuktah, titik-titik, hal-hal yang kurang baik hilang semuanya. Berkah Ramadan. Di antaranya akan bersinar nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Kepin mendapatkan daud di bulan Ramadan ini, monggo sholat, baca Quran, taraweh. Ada orang bilang nggak usah kudu taraweh, ya memang ora kudu, wong taraweh ki sunnah kok. Sunnah itu apa? Sunnah itu segala sesuatu kalau kita kerjakan dapatkan pahala, jikalau tidak kita merugi. Bukan dosa, kita rugi. Wong sunnah kok ora dilakoni. Orang lain dapat pahala, sama-sama waktu 24 jam kita enggak melakukan. Oke, jenggot, lihat ini jenggot. Jenggot ya. Ada sama-sama 5 orang berjenggot semua. Yang 2 orang mau pelihara jenggot. Pelihara apa? Jenggot. Afu lihyaika wa afu syawaribaka. Kata Rasul, potong pendek kumismu. Yang berkumis jangan pelototi saya. Potong pendek apa? Kumismu. Jadi kumis motong ini sunnah. Kalau tidak dipotong rugi, karena tumbuh kumis tidak mau motong, tapi tidak berdosa. Yang jenggotan demikian. 5 orang bisa tumbuh jenggot sebenarnya. Tinggal melihara saja nggak mau. Nggak mau dia. Yang 1 dapat pahala karena melihara jenggot karena sunnah Rasul. Yang 3 nggak mau. Ya nggak dosa, cuman rugi karena sama-sama punya dagu, tumbuh jenggot, tidak mau melihara. Ini daud. Untuk mendapatkan daud yang terhebat adalah lakukan sholat dan baca Al-Quran. Baca apa? Al-Quran. Sholat taraweh tidak harus dilakukan di awal, tidak harus dilakukan di akhir, tidak harus di tengah malam, tidak harus berjamaah. Tapi yang terbaik dilakukan dengan berjamaah. Andaikan tidak bisa, misalnya mau taraweh di Suciati, jenengan baru dari Boyolali nyupir, wah tanya Anda tekan kini jam 9:30. Waduh Bu, udah sholat di Suciati. Ya sudah, tidak apa-apa. Sholatlah di rumah. Bu, suci ra Bu? Suci. Bukan Suciati toh? Bukan. Suci. Ya sudah, kita sholat di rumah. Boleh. Sholat taraweh di rumah. Bu, suci enggak Bu? Enggak ya Pak. Tadi sore keluar tamunya ya Pak. Oh, masuk tamunya ya Pak. Walah. Ya sudah, aku tak sholat dewe. Boleh. Sholat taraweh sendirian. Bisa awal boleh, tengah malam boleh, bahkan menjelang sahur juga boleh. Mau cepat boleh, tapi jangan terlalu cepat. Meninggal tumak nina, ini berarti apa? Golek uceng kelangan delek. Orang mencari jarum kelangan linggis. Sholat tarawih mau cepat monggo, memang imam iku ojo kesuwen delok jamaah. Kalau jamaah khusus nggak apa-apa. Teman saya di Temboro, sholatnya sampai 88 jam, sampai 8 jam tiap malam, 30 juz. Itu tapi mahsuro, santri-santri yang memang betul-betul kepingin sholat lama, mulai jam 7 sampai jam 3 malam paling tidak, 30 juz. Jangan mau begitu, monggo nggak apa-apa. Tapi tempat umum di Suciati masuk 30 juz. Jangankan mau penuh, 1 aja mungkin nggak kuat. Bapak nggak kuat, saya juga nggak kuat. Itu 8 jam. Jadi mau lama boleh. Lama boleh tapi harus satu tempat. Jangan semua tempat lama. Tempat lama kasihan mereka yang kepingin sholat jadi nggak sholat. Gara-gara imamnya terlalu lama. Pengen cepat, silahkan cepat. Boleh. Tapi ingat,
cepat yang aman. Jangan yang kendaraan motor, ahli nggak apa-apa. Ingat ya, cepat tapi harus ahli. Ahli itu maksudnya tidak meninggalkan tumak ninahnya, bacaannya juga harus komplit. Bukan asal cepat, 7 menit itu tumak ninahnya nanti 22 karo kanggo 7 menit. Ya monggo sih nggak apa-apa sih, monggo nek iso apa nek aku ra iso aku terus nggak bisa. Andaikan bisa tidak akan saya lakukan itu. Karena riskan sekali resikonya. Tumak ninahne ora ono. Bayangkan kita jamaah meninggalkan 2 rukun, tidak mengikuti imam, setelah 3 rukun kita batal jamaahnya. Ya silahkan monggo, cepet monggo. Tapi jenengan harus tahu dalam sholat itu ada rukunnya. Hanya di antara tumak ninah. Dalam Fatihahnya harus tasdidnya jenengan pelihara, panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Kalau memang bisa monggo. Saya sampai ada orang cepet, coba tak simak, memang cepet. Saya bilang gitu, coba tak ndelok. Lewat surat kau yang paling cepet tenan. Nek pancen bisa sempurna saya ikut. Jadi banter ya banter, cepat ya monggo, tapi aja kecepetan. Jangan meninggalkan rukunnya. Lho nggo apa ngoyak-oyak cepet, rukun hilang kabeh. Mau lama boleh, tadi semua sempat untuk lama. Ada jamaah yang umum, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang anak-anak. Iya kan? Nek arak suwe dhewe nang omah. Mau 9 jam monggo. 10 jam monggo, terserah. Sama jamaah diperhitungkan kekuatan jamaah agar semua bisa mendapatkan fadilah bulan suci Ramadan. Ini penting. Ro, mim, dot, terus apa selanjutnya? Nun. 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 Nurun. Nur. Agar bisa apa? Bisa bercahaya. Segala hal yang dilakukan di bulan suci Ramadan semua membawa kita menuju cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka terakhir saya bacakan 5 menit. Ini jam berapa nanti maghribnya? Jam 4.3. Masih ada 8 menit. Saya bacakan sedikit khutbahnya Rasulullah. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad adlakum, sungguh-sungguh menawi kamu sekalian. Syahrun ngadimun, sebuah bulan yang begitu agung. Mubarakun, yang diberkahi oleh Allah. Syahrun fihi lailatun, yang di dalam bulan tersebut ada 1 malam. Khairun min alfi syahrin, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di malam itu kita terawih lebih baik daripada 83 tahun terawih. Bayangkan. Baca Quran di malam itu lebih baik daripada membaca Al-Quran 83 tahun. Bayangkan. Wah, Masya Allah, luar biasa. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridotan. 1 bulan yang Allah jadikan fardu puasanya. Tidak ada di bulan selain Ramadan puasa kok wajib. Tidak ada. Liane sunnah. Sing wajib hanya bulan suci Ramadan. Wa qiyamul lailatihi tatawuan, dan salat malam adalah perbuatan sunnah. Maka monggo salatnya jangan sampai godang. Tarawihnya kalau bisa jamaah, enggak bisa ya salat sendiri di rumah tidak apa-apa. Kalau bisa ke masjid ya ke masjid bareng-bareng jamaah, lebih khusyuk, gitu? Lebih semangat, lebih enteng. Insya Allah lebih ikhlas. Ya jal sholat patang loro rakaat dhewean, tingo patang rakaat rasido terus ya. Man taqarraba, kata Rasulullah. Siapa yang mau mendekat aku, kata Allah. Man taqarraba ilayya fihi bi khislatin minal khair. Dia mau mendekat denganku dengan 1 ibadah sunnah. 1 ibadah sunnah saja. Karena kaman ada faridotan fi masibah, maka orang itu aku catat seperti melakukan kefarduan. Bayangkan 1 kesuruhan yang dilakukan dalam suci Ramadan itu seperti melakukan kefarduan di selain Ramadan. Pengen tahu pahala Ramadan, pahala fardu? 1 hari Ramadan jangan tinggalkan,
tidak akan mampu dengan kejar dengan puasa 1 tahun sekalipun. Pahalanya bisa dikejar. Dengan poso sunnah setahun nggak akan mampu berbanding dengan 1 hari puasa di bulan suci Ramadan pahalanya. Lah kok jenengan melakukan kesunahan 1 saja, Pak, seperti melakukan kefarduan di bulan suci selain Ramadan. Insyaallah. Waman adda faridotan fihi kana kaman adda sab'ina faridotan. Dan siapa yang melakukan satu kefarduan di bulan suci Ramadan ini, seperti melakukan 70 kefarduan di selain Ramadan. Yuk, seperti apa mulianya orang melakukan taat di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah. Semoga segala hal yang kita lakukan di bulan suci ini dicatat ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Para ulama salaf ketika selesai Ramadan mereka berdoa, ya Allah, jadikan semua tahun ini Ramadan ya Allah. Setelah 6 bulan ternyata tidak mungkin kan doa ini dijabahkan. Mosok kabeh Ramadan. Mereka ganti berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Saking mulianya Ramadan, mereka sampai sebegitu persiapannya menuju kemenangan di bulan suci Ramadan. Semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang memberikan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperpredikat kemenangan di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Siapapun kita, semoga akhir berstatus takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawina dzikran taqarruban ilallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina nurina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, dhunuba wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'i masyayikhina wa talamidi wa talamidatina wa jama'atina khususan man hadara fi hadzal majlisiyati saliman ya Allah, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kaffatan ammatan al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna hayatan thayyibah, hayatan mutmainnah, hayatan sa'adah, hayatan mubarakah, hayatan mardiyah, hayatan hani'ah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa qiyamana wa siyamana wa tarawihana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana fala tadrib biha wujuhana ya khairal hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.